Sekarang Jakarta. Kamu pakai handfree, Mbak? Jangan pakai handfree ya. Enggak. Yang keras suaranya, soalnya saya nggak dengar. Kenapa? Saya sekarang kan ada di Malaysia, tapi adik saya tuh di Jakarta. Mbak, kamu yakin nggak pakai handfree, Mbak? Suaramu jebret-jebret, tak? Nggak pakai handset. Handfree itu kan Halo? handset itu, tuh, Rek. Terus? Terus? Oke. Saya mau tanya, dia kan mau masuk Hong Kong, tapi belum tahu caranya macam mana kan, bagaimana. Jadi saya mau tanya persyaratan kalau mau masuk Hong Kong itu bagaimana? Oke. Harus masuk PT, sayang. Ya, maksudnya dia kan sekarang masih di Jakarta. Dia rencana insya Allah tahun depan dia balik. Kan dia sekarang di Jakarta, nanti dia balik ke kampung. Kampungnya itu di NTT. Jadi lewat PT itu, maksudnya PT-nya tuh yang gimana begitu? Oke, nah kan masih tahun depan. Nanti saya infokan dulu. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Ini aja masih bulan 8, sayang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bener nggak? Tahun depan. Ya. Boleh planning, tapi kejauhan. Nanti malah stres sendiri. Tahun depan, bicara tahun depan. Oke. Yang penting punya rencana ke luar negeri. Nanti pasti ada jalannya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman, kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Itulah yang membuat banyak orang akhir-akhir ini depresi dan stres. Kenapa? Karena kita terlalu merencanakan masa depan, sementara masa ini aja kita belum selesai. Bulan ini aja belum selesai. Kenapa sih? Karena kita terlalu ketakutan tentang masa depan. Saya selalu mengajarkan pada anak-anak saya, apa yang terjadi hari ini karena kemarin. Dan apa yang akan terjadi besok karena hari ini. Kenapa kamu berpikir terlalu jauh? Oke, kamu punya cita-cita untuk menjadi dokter. Kamu punya cita-cita untuk menjadi CEO. Ya mulai sekarang ini dirintis. Nih, kalau mau sekarang ini mulai pingin ke Hong Kong. Ya udah cari info-info tentang Hong Kong. Setidak-tidaknya saat kamu mau ke Hong Kong, kamu sudah tahu apa yang terjadi. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman, kekhawatiran kalian itu menurut pendapat saya berlebihan. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman itu merasa ketakutan dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sebentar. Dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Karena itu kalian tuh takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Dan itulah timbulnya rasa stres yang berlebihan. Jadi banyak sekali mbak-mbaknya itu sekarang depresi, stres. Itu karena berpikir masa depan yang berlebihan. Benar nggak sih? Contohnya Pak, wah seandainya saya menikah dengan polisi, saya kalau polisinya mutasi, maka saya akan dekat dengan polisi ini. Pikirannya tentang masa depan. Apakah salah? Tidak salah, betul. Benar, benar. Tapi nek mikirmu kebanteran, jebol utekmu. Ternyata polisi ini polisi penjara. Bukan polisi yang ada di penjara, tapi dipenjarakan oleh polisi. Nah, itu yang bahaya. Nggak tahu kalian kalau benar itu polisinya polisi penjara. Jadi jangan mudah percaya dengan apapun itu. Kalau kalian punya mimpi ke depan itu boleh, tapi jangan terus paro. Menikahlah dengan polisi dan tentara, saya itu tidak tahu. Nggak apa-apa, tapi selidik dulu. Jangan tiba-tiba kamu kirim uang setelah uang masuk 100-200 juta, kamu baru nangis. Kilaf saya, Mi. Saya minta maaf, Mi. Saya kilaf, Mi. Loh, udah perlu, Mbak, minta maaf sama saya. Karena itu uangmu, yang habis itu uangmu. Tapi kenapa sebelum kamu kirim uang itu tidak mengecek dulu? Kenapa kamu tidak tanya sama keluargamu? Ibu, tolong ini, Bu, ada polisi, Bu, mencintai saya sepenuh hati. Dia mau mutilasi ke Aceh, Bu, mau mutilasi ke Papua, Bu. Tolong dicek-cek dulu, Bu. Nggak ada.
Nggak ada, uang sudah habis, kalian baru cerita sama saya rit-jerit and nangis. Pingin jadi itu istrinya tentara, ya kentara itu. Pingin jadi istrinya kentara. Duh, kentaranya dari Kalimantan mau dipindah ke Jawa. Terus sampean kirim uang. Ya, habis itu dari pengeboran apa yang dibor itu? Masa iya orang bekerja di pengeboran habis itu ngasih kamu uang 1 mm? Hah? Nggak mungkin, Mbak. Itu jauh dari mimpi, Mbak. Kenapa kalian tidak percaya dengan seperti yang saya sampaikan setiap hari? Hah? Setiap hari saya sudah mengungkapkan dan menceritakan bahwa tidak ada yang namanya tentara-tentara itu, Pak. Tiba-tiba mencari kamu, mencintai kamu di media sosial. Terus tidak ada orang pengeboran itu, Pak. Bor-ngebor itu kirim uang ke kamu 1 M. Tidak ada, Mbak. Tidak ada itu. Tak cerita seperti itu tidak ada. Itu jauh dari mimpi, otak ini dipakai, Mbak. Kalau kau tak pakai otak, Mbak, tidak tahu hidupmu jadi apa, Mbak. Hah? Sekali lagi buat teman-teman nih yang lagi jatuh cinta sama orang-orang yang katanya ya, yang katanya itu orang hebat-hebat. Yang katanya tuh aparat itu. Duh, kalau aparat beneran enggak apa-apa, Mbak. Pas ke parat itu, Mbak. Betul nggak? Kalau aparat itu tidak ada masalah. Kalau pas yang kamu pacarin itu ke parat, Mbak. Dus bladus uangmu, Mbak. Padahal setiap hari saya itu meminta kalian tuh nge-share. Kalau aparat pemerintah mencintaimu, bukan saya iri, Mbak. Saya agak bangga. Saya akan ceritakan pada teman-teman saya, saya itu punya teman menikah dengan tentara. Kan bangga saya. Duh, tapi kalau tentaranya kentara, Mbak, nggak boleh kalau kayak gitu, Mbak. Ya, bisa difahami ya. Nggak ada namanya kentara itu main Facebook, Mbak. Dimarahin. Terus habis itu Kak buka kancing itu, kancing baju. Nggak ada itu polisi Hansap itu, Pak. Nggak ada. Nggak ada polisi itu ingin melihat buah dadamu. Nggak ada. Bener nggak? Sekali lagi buat kalian semuanya ini yang merasa bahwa kalian itu dicintai oleh aparat. Nggak ada aparat yang mencarimu di media sosial. Kecuali keparat. Oke? Kamu tulis itu dalam hatimu. Jika ada aparat mencari istri di dalam media sosial, itu artinya adalah keparat, Mbak. Ya, eling aku, Mbak. Masih eling aku, Mbak. Aku mencintai diri sendiri, Miss. Betul itu. Betul itu keparat, ya. Miss yang eling, Miss, Mbak. Aku eling, Mbak. Masa tentara suka sama TKW, Mbak, ya. Mbak Leha, sebenarnya ada tentara itu yang suka sama TKW. TKW tik cantik, Mbak. TKW itu terpinter, Mbak. Ah, cuman tidak ada alasan tentara mencari perempuan di dalam media sosial. Kalau sebenarnya TKW itu tik cantik, Mbak. Oh, jangan bilang ngapain tentara jatuh cinta sama TKW. TKW itu punya kelebihannya banyak, Mbak. Oh, bisa bahasa asing, tidak usah kuliah. Bisa masak masakan luar negeri tanpa belajar, Mbak. Benar nggak? Jadi sekali lagi kalau kalian di-inbox sama itu aparat itu langsung ini aparat apa keparat ya? Iya bae, Mbak. Mak cek tahu kepi. Mak ya mak aro ngocengoro congok ongguan apa benih. Pas sampean dibilangi dari London terus terkacong-kacong. Boh, tak tahu saya dah. Saya aceh ngoceh ini sudah 1 jam, Mbak. Keparat kepadamu cinta iya. Lembur Miss ngendikane lugate do. Miss Madura mana bawa sampang, Mbak, sampang gula, Mbak. Bukan aparat tapi keparat, betul betul. Nah, ini saya angkat telepon dulu ya. Tunggu sebentar ya, pemirsa ya. Saya akan angkat ini nomor telepon siapa yang sedang mencari saya. Pak Tony, ganti baju, Pak. Pun sama, Bapak. Bapak. Halo? Halo? Ya, halo. Iya, Mbak, ada yang bisa dibantu?